Football United, Assalamualaikum. Review pertandingan yang baru aja selesai ya. Cukup apa ya? Cukup bikin digduk ya. Review pertandingan soal Manchester United melawan Villarreal ya. Ya, partai yang seperti gue bilang di preview ya, artinya ini partai kan penting buat Manchester United ya, karena kan di partai pertama kalah melawan Young Boys ya kan, kalah kejutan. Tapi di sisi lain ini juga partai yang apa ya, kita kan terakhir kali ketemu lawan Villarreal, pertandingannya alot, kita kalah adu penalti ya kan, sampai sampai penendang terakhir. Bahkan di 4 pertemuan sebelumnya selalu 0-0. Artinya dari sejarahnya memang cukup alot, cukup susah melawan Villarreal ya. Dan ya, gue juga sempat bahas di preview kalau Villarreal ini kan sebenarnya sampai saat ini juga belum istimewa banget ya, dimana mereka ini terpaku kurang lebih di papan tengah La Liga, 5 kali seri, 1 kali menang, dan ya itu kan menandakan bahwasannya mereka ini tim yang susah dibobol tapi juga susah membobol ya. Dan itu yang terlihat tadi di pertandingan tadi ya. Review seperti biasa gue mulai dari formasi ya. Ini kalau nggak salah formasinya yang di komposisi yang ditampilkan oleh Ole Gunnar ini kurang lebih sesuai ya dengan yang gue perkirakan. Kalau nggak salah 100% ini bisa dicek mungkin ya, dengan yang gue perkirakan. Tampil dengan lini belakang yang pincang kalau menurut gue ya, Diogo Dalot dan Alex Telles ini yang dimainkan menggantikan Aaron Wan-Bissaka dan juga Luke Shaw, Rafael Varane dan juga Victor Lindelof ya yang menggantikan Harry Maguire. Double pivot Scott McTominay bermain dengan Paul Pogba, again ya kalau nggak salah seperti yang gue perkirakan. Jadon Sancho di kiri, Bruno Fernandes, Mason Greenwood dan Cristiano Ronaldo di depan. Yang unik ya, ternyata gue juga tahu informasi sepanjang pertandingan ya di Twitter kalau nggak salah, ternyata, dan seperti yang gue lihat juga ya, kalau formasi ini ternyata bergeser ya dari yang tadinya itu 4-2-3-1 ternyata berubah menjadi 4-3-3 ya di babak pertama terutama. Jadi Scott McTominay di tengah, Paul Pogba agak ke kiri, lalu ternyata seorang Bruno Fernandes tuh lebih ke sisi kanan ya, dan 3 di depan Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo dan juga Mason Greenwood. Di menit-menit awal Manchester United nih ambil inisiatif ya, langsung mendapatkan ada 1-2 peluang ya, walaupun bukan peluang besar. Villarreal sempat ada 1 peluang besar langsung didapatkan one on one dengan David De Gea ya, yang tendangannya mengarah ke David De Gea dan mampu di blok ya. 15 menit awal ini kalau menurut catatan gua nih imbang ya. Villarreal ternyata bermain terbuka dengan beberapa kali mendapat peluang yang cukup bagus ya, dan ini mungkin Villarreal mungkin ya, si Unai Emery ini juga melihat tipikal tim yang melawan Manchester United kurang lebih di 3 pertandingan terakhir, di mana kalau tim itu bermain dengan tidak terlalu ke belakang ya, tapi berani bermain dengan pressing yang agak tinggi dari lini tengah terutama, itu sering sekali memberi kesulitan Manchester United, paling tidak ketika Manchester United ini berusaha untuk membangun serangan. Dan itu yang terlihat di hampir seluruh ya babak pertama kalau gue bilang ya, sampai dengan menit 30-an, di mana Manchester United cukup sulit membangun serangan ya. Sementara Villarreal sendiri lebih cair, walaupun sebenarnya dilihat dari kualitas Villarreal ya, dengan amatiran ala gue, mereka ini juga cukup sering melakukan kesalahan passing yang ya dengan dengan sedikit effort Manchester United mampu merebut bolanya. Cuman lagi-lagi ya, Manchester United juga banyak melakukan kesalahan umpan, kesalahan pengertian, utamanya ketika memasuki daerah dari Villarreal, dan ini membuat serangan Manchester United itu sering sekali putus di tengah jalan ya. Plus ya itu tadi, Villarreal juga bermain cukup rapat di sepertiga akhir ya. Jadi ya kalau Manchester United masuk melakukan kesalahan ya otomatis akan terebut oleh pemain Villarreal, dan ya gagal juga serangan yang berusaha untuk dibangun oleh Manchester United. Dan again gue ulangi, ini terjadi hampir sepanjang babak pertama ya. Dan Villarreal ini mampu juga ya membuild up serangan ya dengan konsep serangan balik. Serangannya ini ya karena Manchester United juga sering melakukan kesalahan ya, serangan dari Villarreal ini sering sekali sebenarnya serangan berbahaya ya.
Cuman kualitas lini depan dari Villarreal atau pemain-pemain lini depannya ini jelek sih kalau menurut gue ya, dengan amatiran jelek, dan seharusnya sih at least mereka bisa dapat minimal tuh 1 gol kalau menurut gue ya. Minimal tuh 1 gol di babak pertama. Itu minimal ya, karena banyak sekali peluang-peluang yang ya again ya berasal dari kesalahan pemain Manchester United yang seharusnya Villarreal ini mampu memanfaatkannya ya, karena peluang-peluangnya tuh bukan peluang matang lah kalau menurut gue ya. Sementara Manchester United ya itu tadi ya terlihat monoton, dan ringan amatiran ala gua ini bisa jadi terjadi karena itu tadi ya, ada komposisi, ada konsep yang berbeda terutama dari sisi formasi ya, dimana Manchester United ini bermain lebih cenderung dengan konsep 4-3-3 ya kalau gua lihat ya, seperti yang gua dapat informasinya di Twitter ada seorang analis. Dan kalau gua lihat lagi-lagi ya, Bruno Fernandes di babak pertama itu lebih sering dia bermain di sisi kanan ya, tampak belum terbiasa. Plus ditambah lagi itu ya, Manchester United bermain seperti kurang gairah ya, seperti kurang motivasi, dan ya ditambah itu tadi ya banyaknya melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Masuk ke babak kedua tidak banyak perubahan yang dilakukan Manchester United ya, walaupun tetap pegang kendali di awal-awal babak kedua ini. Di menit ke-52 akhirnya Manchester United kebobolan lini kanannya tembus ya dari serangan Villarreal, ada umpan, dan Pacho Alcacer ini yang ya cukup banyak juga mendapat peluang di babak pertama, akhirnya mampu menyeploskan bola hasil dari crossing ya, yang melewati kaki dari David De Gea ya, 0-1 bagi Villarreal. Setelahnya ini yang menarik ya, Manchester United berubah 180 derajat ya, atau mendekati lah 180 derajat ya dengan amatiran. Dengan apa yang gue maksud berubah? Pace-nya berubah ya, pace-nya berubah, temponya juga berubah. Manchester United bermain lebih agresif lagi, lebih high press lagi, memberikan pressure yang cukup yang cukup cepat dan tajam ya, bagi lini belakang terutamanya, dan juga lini tengah dari Villarreal ya. Dan Manchester United juga bermain lebih berani ya, maksud gue lebih berani melakukan penetrasi, lebih berani melakukan variasi, dan juga berani melakukan shots ya. Ada sebuah momentum di mana Greenwood itu di foul ya ketika dia mau melakukan penetrasi di sisi kiri dari Villarreal atau sisi kanan dari Manchester United. Bruno Fernandes mengambil free kick, memberikan assist ke Alex Telles, dan Alex Telles mencetakkan gol yang sangat bagus ya. First time volley cukup deras mengalir di sebelah kiri gawang dari Geronimo Rulli ya, merubah kedudukan menjadi 1-1. Setelahnya Manchester United ini seperti mendapatkan momentum ya, pace-nya tetap tinggi, tempo juga tetap tinggi, high press juga ya. Cuman itu tadi masih tetap menghadapi kesulitan ketika akan masuk ke sepertiga akhir dari Villarreal ya kalau gue lihat. Sementara Villarreal sendiri justru sebaliknya ya, mereka berusaha untuk menurunkan tempo, dan menurut gue ini make sense ya, karena mereka ya itu tadi sepertinya mengincar hasil seri ya. Dan lagi-lagi kalau dilihat ya, serangan dari Villarreal tuh sebenarnya kualitasnya tidak bagus-bagus banget ya. Sering sekali serangan yang yang dibangun oleh Villarreal itu patah oleh kesalahan mereka sendiri ya, atau itu tadi ya kurang tajamnya lini depan atau end passing yang buruk kalau menurut gue ya, dengan amatiran ya, dari kubu Villarreal ini. Ada pergantian yang terjadi ya, Matic dan Cavani itu masuk. Nah ini pada saat ini gue berpikir, wah ini apa yang terjadi ini ya, ada Cristiano Ronaldo, ada juga Edison Cavani. Apa yang dimau dengan Ole? Ternyata Ole kalau gue ngeliat merubah ya skemanya jadi 3 striker di depan ya, jadi 4-2-1-3. 2 gelandang pivot ini diisi oleh McTominay dan juga Matic ya, dengan posisi yang tidak begitu ke belakang tapi agak sedikit berani maju ke depan ya, berusaha untuk menguasai lini tengah. Sementara Bruno Fernandes ada di belakang 3 striker yang di depan ya, di kiri ada Cristiano Ronaldo, Edison Cavani, dan juga di kanan ini ada Greenwood ya. Ada satu momentum yang cukup menarik ya, itu ketika ya Manchester United berusaha untuk melakukan serangan tetap dengan variasi high press ya kan, high tempo, dan itu tadi ya ada kejadian high pace ini ya, kaitannya dengan high pace di mana ada bola yang hampir out di sisi
kanan dari Villarreal yang tadinya dikira akan out, tapi Edison Cavani lari dari sisi sebaliknya ya dan berhasil merebutnya. Menurut gue itu menunjukkan itu tadi apa, motivasi dan work rate dari seorang Edison Cavani ini superb ya. Setelahnya ada pergantian pemain lagi ya di menit 80-an kalau nggak salah. Coba gue lihat, gue juga penasaran nih menit pergantiannya. Ya betul, di menit ke-89 ya. Jesse Lingard masuk menggantikan Mason Greenwood dan Fred menggantikan Alex Telles ya. Di mana Fred bermain? Fred bermain di back kiri ya. Jesse Lingard sendiri ini ketika masuk menggantikan Mason Greenwood ini juga dia berganti-ganti posisi ya. Artinya Ronaldo yang tadinya di sisi kiri bisa berubah ke kanan juga ya. Sementara Jesse Lingard ini sering juga bertukar dengan Bruno Fernandes juga Bruno Fernandes ke kiri dan juga jadi Jesse Lingard ini jadi di tengah ya. Lalu ada momentum itu di mana seorang Cristiano Ronaldo ya dari sayap kanan ini dia menyisir dan memberikan crossing kepada seorang Jesse Lingard ya, dan menyentuh bolanya dengan first touch. Sayang masih mampu diselamatkan oleh Geronimo Rulli ya. Akhirnya di menit 90+5 ya, Cristiano Ronaldo berhasil membobol gawang Geronimo Rulli ini melalui assist yang diberikan oleh Jesse Lingard ya, dengan skema serangan yang menurut gue juga cukup menarik dan juga cukup unik ya. Akhirnya Cristiano Ronaldo ini berhasil membobol gawang Villarreal yang cukup sulit ya, berusaha ditembus oleh Manchester United hampir sepanjang pertandingan tadi ya. Dan ya menurut gue sih 3 poin yang cukup penting ya. Soal permainan, gue setuju kalau babak pertama permainan MU ini betul-betul di bawah standar dari Manchester United ya. Terlepas dari bagaimana cara bermain Villarreal, kalau gue melihat di babak pertama tuh Manchester United ya tampil di bawah standar ya. Artinya sering salah umpan ya kan, sering bingung, sering salah posisi, jelek lah ya, kurang pressing. Tapi ini semua mendadak berubah di babak kedua, terutama setelah gol dari Paco Alcacer ya. Dan gue juga harus akuin kalau taktik atau strategi dari seorang Ole Gunnar ini terbukti. Walaupun ini kemenangan mahal ya, artinya kita sempat kebobolan dulu, kita sempat bermain buruk katakanlah di babak pertama. Kalau gue sih melihat dengan amatiran tidak terlepas dari yaitu tadi ya, konsep baru yang diterapkan oleh Ole Gunnar ya. Karena kalau feeling gue sih ya, dengan amatiran asumsi gue ada 2 ya. Pertama, keadaan dari tim Manchester United sendiri di mana ya tampil tanpa pemain-pemain terbaiknya di lini belakang ya. Yang kedua ya yang lawan yang dihadapin ya, Villarreal. Dan bagaimana Ole Gunnar ini paling tidak ada 2 kredit ya. Satu, pergantian pemain tentu saja, di mana pemain-pemain yang masukkan terutama di babak kedua nih semuanya berperan ya dalam proses terjadinya gol, terutama gol kedua tadi dari Manchester United ya. Dan juga bagaimana ya tempo permainan dari Manchester United itu bisa berubah daripada babak pertama. Dan menurut gue nih tidak mungkin tidak ada campur tangan pelatih di situ ya. Anyway, ini kemenangan yang penting. Kalau dilihat memang cara kemenangannya ya, ini memang tidak kalau dibilang tidak meyakinkan or whatsoever ya bisa juga, tapi jangan lupa Villarreal itu kalau tidak salah 16 kali bermain di kompetisi Eropa tidak terkalahkan ya, tidak terkalahkan. Dan Manchester United sendiri juga di sisi lain baru saja menerima 2 kekalahan beruntun ya. Jadi secara moral sebenarnya kalau gue bisa bilang secara moral ya, justru Villarreal itu yang di atas Manchester United sebelum pertandingan tadi ya. Bahkan setelah Villarreal itu unggul, dan juga apa yang diperlihatkan di babak pertama tentunya ya. Dan ya itu tadi, ketika Villarreal itu unggul 0-1, sebenarnya mereka punya momentum di sana ya untuk mencuri poin di Old Trafford. Tapi ya itu tadi ya, bagaimana seorang Ole Gunnar ini mampu merubahnya menjadi ya kemenangan ya. Dan menurut gue sih like it or not, Ole in or Ole out, ya harus diakui tadi ada peran dari seorang Ole Gunnar Solskjaer di sana ya. Ini kemenangan yang cukup berarti, terutama kalau melihat bagaimana perjalanan Manchester United setelah ini ya, dimana akan menghadapi
partai-partai sulit di bulan Oktober dan juga bulan November ya. Kita lihat bagaimana perkembangan tadi. Anyway, sekian review pertandingan tadi ya. Oh ya, dengan hasil ini gue juga pingin lihat ya, tadi Atalanta menang 1-0 melawan Young Boys ya. Maka Manchester United sekarang berada di posisi ketiga ya. Jadi Atalanta ini ada di posisi pertama dengan nilai 4, lalu ada Young Boys dengan 3, Manchester United 3, dan juga Villarreal ya. Menurut gue grup F ini so far keempat tim ini masih sama-sama punya peluang ya. Tadi Young Boys juga mampu memberikan perlawanan yang cukup ketat ya, katakanlah menghadapi Atalanta. Jadi setiap pertandingan di grup F ini akan sangat menentukan ya. Sebelum gua akhiri lagi, sorry, gua pingin melihat hasil-hasil lain ya. Jadi Bayern Munchen ini menang 5-0. Benfica menghajar Barca kalah 3-0. Ingat, bukan Barca ya. Kalau Barca, Barcelona. Kalau Barca, Barcelona. Atalanta Young Boys 0-1, Manchester United 2-1 Villarreal. Red Bull Salzburg Lille 2-1 seperti yang gua perkirakan ya. Wolfsburg Sevilla 1-1. Kayaknya gua perkirakan juga 1-1 ya. Kejutan lainnya adalah sebelum kejutan ya, St. Petersburg 4-0 lawan Malmö. Juventus berhasil menang melawan Chelsea. Wow, gue pengen lihat siapa yang bikin gol. Federico Chiesa. Wow, kejutan ini ya dari Juventus. Oke, sekian dulu. Selamat sekali lagi ya, selamat menikmati kemenangan ini. Sebelum weekend nanti kita akan menghadapi Everton. Insya Allah akan gue bikin previewnya ya. Again, thanks for watching. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.